Hari ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang, di mana perusahaan dagang tersebut mencatat persediaannya dengan sistem perpetual. Jadi, kita akan mempelajari jurnal penyesuaiannya, sekaligus nanti cara kerja untuk membuat worksheet atau kertas kerjanya. Nah, yang pertama, ada data-data yang diperlukan untuk melakukan penyesuaian, yaitu antara catatan, ini adalah catatan yang kita peroleh dari buku besar, saldo-saldonya ini berasal dari buku besar, ternyata ada sebagian yang tidak menunjukkan kondisi sebenarnya di dalam di kondisi fisik. Nah, jadi ini karena bisa pencatatan akuntansi juga bisa, atau perbedaan yang lain. Maka kita akan melakukan penyesuaian apabila ada yang berbeda antara catatan dengan kondisi real di lapangan atau kondisi fisiknya. Nah, untuk itu yang pertama adalah khusus untuk perusahaan dagang, dia itu memiliki persediaan. Jadi, ketika persediaan barang dagangan ini yang ada di catatan kita yang berasal dari buku besar tidak sama dengan kondisi di lapangan. Nah, jadi berarti kita perlu melakukan penyesuaian. Caranya adalah kita membandingkan antara catatan dengan kondisi fisik. Nah, ini adalah yang kita dapat setelah kita lihat kondisi fisiknya 31 Desember, ternyata yang ada itu adalah hanya 73.700.000. Jadi kalau kita lihat perbedaan antara catatan dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, oleh sebab itu berarti kalau kita bandingkan 75 juta dengan 73.700.000 itu berarti lebih banyak di catatan itu terlalu besar. Karena di catatan terlalu besar, berarti akan kita kurangi. Cara menguranginya adalah kalau persediaan barang dagangan itu di sebelah debit artinya sedang bertambah, berarti cara menguranginya adalah kita geser dia ke sebelah kredit. Maka jurnal penyesuaiannya kita perhatikan di sebelah sini, persediaan barang dagangan jadi di sebelah kredit. Angkanya 1.300.000 datang dari mana? Yaitu dari selisih antara catatan ini 75 juta dikurang 73.700.000. Maka persediaan barang dagangannya di kredit artinya sedang berkurang, kita harus mengurangi dari catatan sebanyak 1.300.000. Lalu yang di sebelah debit itu namanya adalah beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan berada di debit itu artinya sedang bertambah sebanyak senilai yang sama 1.300.000. Jadi dari jurnal yang pertama ini, jurnal penyesuaian yang pertama, kita bisa masukkan ke dalam kertas kerja. Ini adalah beban pokok penjualan di sebelah debit. Maka kita cari di sini di kertas kerja, kita cari nama akunnya beban pokok penjualan, ini dia, dan kita letakkan di kolom jurnal penyesuaian, yaitu adalah di sebelah debit ini, maka kita letakkan di sebelah debit di kolom jurnal penyesuaian ini. Lalu berikutnya persediaan barang dagangan di kredit 1.300.000. Maka kita cari nama akunnya adalah persediaan barang dagangan. Maka kita ketemu ini persediaan barang dagangan dan diletakkan di sebelah kredit senilai 1.300.000. Kita letakkan di kolom jurnal penyesuaian di sebelah kredit atas nama persediaan barang dagangan 1.300.000. Selanjutnya, yang berikutnya ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari di perusahaan jasa, sama saja. Kita akan review secara lebih singkat saja. Asuransi belum terpakai 5.400.000, berarti ini terkait dengan asuransi. Maka kita cari di dalam jurnal, di dalam daftar saldonya, kita cari asuransi. Ini dia ketemu. Di catatan kita asuransi itu ada 7.200.000. Nah, katanya asuransi yang belum terpakai itu 5.400.000. Berarti antara catatan dan kondisi yang sebenarnya itu juga berbeda. Maka kita lakukan penyesuaian.
di catatan itu 7.200.000. Sedangkan yang benar-benar belum kita pakai itu 5.400.000. Berarti di catatan kita terlalu besar. Caranya kita akan mengurangi. Lihat asuransi dibayar di muka itu adalah golongan aset. Karena aset dia bertambah di sebelah debit, cara menguranginya berarti kita balik dia akan di sebelah kredit. Maka jurnalnya perhatikan asuransi dibayar di muka di sebelah kredit, angkanya adalah 1.800.000. 1.800.000 ini datang dari mana? Dari 7.200.000 dikurangi dengan 5.400.000. Maka yang didebit namanya apa? Adalah yang didebit beban asuransi. Kenapa beban asuransi? Karena yang 1.800.000 itu sudah kita pakai. Yang terpakai itu namanya beban. Jadi beban asuransi di sebelah debit. Cara membuatnya ke dalam kertas kerja, ini beban asuransi, kita cari di daftar akunnya. Beban asuransi, ini golongan beban. Apabila tidak kita temukan di sini, maka selanjutnya bisa kita catatkan di bawahnya. Maka beban asuransi kita catatkan di bawah total ini, kemudian kita letakkan beban asuransinya di sebelah debit 1.800.000. Nah, selanjutnya asuransi dibayar muka. Kita dicari asuransi dibayar di muka yang ini, karena letaknya sebelah kredit, di kolom penyesuaian kita letakkan di sebelah kredit 1.800.000. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahan habis pakai yang tersisa. Jadi, di catatan kita akan mencari namanya bahan habis pakai. Ditemukan bahwa di catatan itu ada 1.800.000. Padahal sebenarnya yang tersisa hanya 300. Berarti sebagian sudah kita pakai. Nah, jadi dari yang di catatan yang terlalu besar ini juga akan kita kurangi. Caranya, bahan habis pakai kalau di debit sedang bertambah, berarti kita kurangi. Caranya berarti kita geser dia ke sebelah kredit. Maka bahan habis pakainya di kredit 1.500.000 yaitu 1.800.000 dikurang 300.000. Maka bahan habis pakainya harus dikurangi sebanyak 1.500.000, makanya dia di kredit. Lalu yang di sebelah debit adalah beban bahan habis pakai. Kenapa beban? Karena yang 1.500.000 ini adalah sudah kita pakai. Karena di sini yang tersisa 300, berarti yang 1.500.000 sudah kita pakai. Kalau sudah dipakai itu namanya beban. Maka karena bahan habis pakai namanya beban bahan habis pakai. Kita akan pindahkan ke worksheet, caranya sama. Kita cari beban bahan habis pakai. Kita akan cari di sini beban bahan habis pakai. Karena tidak ada, maka kita akan catatkan di bawah sini. Beban bahan habis pakai di sebelah debit, tadi angkanya 1.500.000 ini dia. 1.500.000 di kolom penyesuaian itu di sebelah di sisi debit. Kemudian bahan habis pakai itu di sisi kredit. Kita cari tadi ada bahan habis pakai yang ini. Di kolom penyesuaian kita letakkan di sebelah kredit 1.500.000. Selanjutnya, penyusutan gedung 6 juta dan penyusutan peralatan 3 juta. Jurnal untuk penyusutan adalah beban penyusutan di debit, ini beban penyusutan di debit. Kemudian yang di kredit akumulasi penyusutan, kita berikan namanya. Yang pertama yang 6 juta ini adalah penyusutan gedung, maka namanya akumulasi penyusutan gedung. Yang kedua adalah penyusutan peralatan 3 juta, jurnalnya juga sama. Beban penyusutan di debit 3 juta, yang di kredit akumulasi penyusutan peralatan. 3 juta di kredit. Jadi, kalau ada penyusutan, jurnalnya adalah beban penyusutan di debit, yang di kredit akumulasi penyusutan. Tinggal kita berikan namanya. Kalau gedung, ya gedung. Kalau peralatan, atau misalnya mesin atau kendaraan, bisa. Nah, jadi kita pindahkan. Beban penyusutan di debit 6 juta, maka kita akan cari di sini beban penyusutan. Karena tidak ada, berarti kita tuliskan di bawah. Beban penyusutan di debit, saya buat langsung 9 juta, yaitu penjumlahan dari yang 6 juta ditambah dengan 3 juta, karena namanya sama-sama beban penyusutan. Lalu,
kita cari akumulasi penyusutan gedung 6 juta. Di sini ada akumulasi penyusutan gedung 6 juta di sisi kredit. Maka kita letakkan di jurnal penyesuaian di sebelah kredit. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan ada 3 juta di sebelah kredit, maka kita cari akumulasi penyusutan peralatan ini kita letakkan di jurnal penyesuaian di kolom kredit. Kita lanjut berikutnya adalah sewa diterima di muka tanggal 31 Desember 2019 adalah 1.350.000. Nah, jadi ini sewa diterima di muka. Maka kita cari di kolom di daftar saldo ini sewa diterima di muka. Di catatan kita ada 6.750.000. Jadi artinya uangnya sudah kita terima, tetapi mungkin pekerjaan sewa tersebut belum kita berikan. Nah, itu di awal. Jadi makanya di catatan kita ada banyak, ternyata di tanggal 31 Desember dia itu tinggal 1.350.000. Sewa diterima di muka ini adalah pergolongan liabilities atau bergolongan utang karena uangnya sudah kita terima tetapi jasanya belum kita berikan. Maka kalau seperti ini, dia dikredit itu artinya banyak, liabilities kita banyak. Sedangkan ternyata di akhir periode, liabilitiesnya tinggal 1.350.000. Artinya kenapa? Karena memang jasanya sudah kita berikan sebagian. Jadi liabilities kita tidak sebanyak ini lagi. Berarti caranya, liabilities yang sewa diterima di muka yang banyak ini di catatan harus kita kurangi. Cara menguranginya adalah sewa diterima di muka ini di sebelah kredit sedang bertambah, berarti cara menguranginya adalah kita geser dia ke sebelah debit. Maka sewa diterima di muka di sebelah debit 5.400.000 datang dari 6.750.000 dikurangi 1.350.000. Lalu yang dikredit namanya adalah pendapatan sewa. Karena sudah kita berikan jasanya, jadi liabilitiesnya ya tinggal jadi berkurang, jadi tinggal 1.350.000. Sisanya yang 5.400.000 artinya sudah dapat kita akui sebagai pendapatan karena sudah kita berikan jasanya. Nah, pendapatan sewa di sebelah kredit itu artinya sedang bertambah. Oke, jadi selanjutnya kita akan pindahkan ke dalam kolom jurnal penyesuaian sewa diterima di muka. Kita cari ini akunnya sewa diterima di muka. Lalu di kolom penyesuaiannya kita berikan angka 5.400.000 di sisi debit sesuai dengan ini karena di sini debit. Selanjutnya pendapatan sewa itu dikredit 5.400.000. Kita cari di sini pendapatan sewa. Karena tidak ada, lalu kita akan isikan di bawah sini. Kita ketikkan pendapatan sewa, letaknya di sisi kredit, maka kita buat pendapatan sewa di kolom jurnal penyesuaian di sisi kredit. Lalu yang terakhir, upah yang masih harus dibayar. Upah yang masih harus dibayar ini artinya karyawan kita sudah bekerja, tetapi upahnya belum kita bayar. Jadi kejadian ini cenderung misalnya ketika kita membayar gajinya itu misalnya setiap tanggal 3 atau tanggal 4 di bulan berikutnya. Jadi padahal kita sudah membuat laporan keuangan tanggal 31 Desember. Kita akan membayar gaji tanggal 2 Januari misalnya. Jadi padahal kan karyawan sudah bekerja. Karena karyawan sudah bekerja, kita sudah harus mengakui bahwa adanya kita memiliki beban upah. Oke, beban upah di debit 24 juta. Kemudian yang dikredit adalah utang upah dan gaji. Karena belum kita bayar, namanya adalah utang upah dan gaji. Lalu kita akan pindahkan ke kolom penyesuaian di bagian worksheet. Beban upah dan gaji kita cari di sini. Oh, di sini ada beban upah dan gaji di sebelah debit 24 juta. Maka kita letakkan di kolom jurnal penyesuaian di sebelah debit 24 juta. Kemudian yang dikredit utang upah dan gaji. Kita perhatikan utang yang ada adalah utang usaha.
itu berbeda, maka kita buat di bawah sini, kita ketikkan utang upah dan gaji, letaknya di sebelah kredit 24 juta. Demikian caranya untuk membuat jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang yang dicatat dengan cara perpetual, dengan sistem perpetual. Nah, lalu berikutnya kalau kita cek di jurnal penyesuaian ini bisa kita jumlahkan. Ini sebenarnya mau dihapus juga nggak masalah. Ini hanya sebagai cross check antara jumlah debit dan jumlah kredit itu sama, untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang terlupa untuk kita entry. Selanjutnya, kita akan melihat setelah penyesuaian. Caranya adalah kita perhatikan masing-masing akun. Kita mulai dari kas. Kas itu di sebelah debit ada 8 juta. Di jurnal penyesuaian itu tidak ada yang berubah, maka tetap saja kita isikan. Nah, begitu juga dengan piutang usaha, tidak ada di jurnal penyesuaian yang harus disesuaikan, maka angkanya sama. Kalau dia di debit, ya tetap letakkan di debit. Kalau misalnya dia di kredit, ya tetap letakkan di kredit. Lalu, apabila ada yang berubah seperti ini, persediaan barang dagangan. Sebelum penyesuaian ada di debit, kemudian setelah di kolom penyesuaian ada di kredit. Dari debit ke kredit, karena dia berbeda, itu harus dikurangkan. Nah, setelah kita kurangkan, ketemu angkanya adalah 73.700.000. Ini kita letakkan di debit. Kenapa? Karena angka debit itu masih lebih besar, maka tetap kita letakkan di debit. Demikian caranya untuk membuat setelah penyesuaian. Kata kuncinya adalah kalau tidak ada yang berubah di jurnal penyesuaiannya ini, ya tetap saja angkanya. Kalau ada yang berubah, seperti ini angka-angka, nah jadi ada kemungkinannya. Kalau dia sama-sama debit, maka ditambahkan, letakkan di debit. Kalau dia sama-sama kredit, kemudian berarti dijumlahkan juga, letakkan di kredit. Tetapi kalau dia sebelum penyesuaian di debit, setelah penyesuaian di kredit, maka ini akan kita kurangkan. Posisinya dicari yang lebih besar. Kalau masih lebih besar di debit, berarti letaknya di debit. Nanti kalau misalnya lebih besarnya di kredit, maka berarti letakkannya di kredit. Begitu cara melakukannya. Kalau kita lihat seperti ini, akumulasi penyusutan gedung ini sama-sama kredit, berarti dijumlahkan karena sama. Kalau sama dijumlahkan, kalau berbeda dikurangkan. Karena sama dijumlahkan, letakkan di kredit. Kemudian kita cari. Ini sewa diterima di muka. Ini ada di kredit, ada di debit. Ini berbeda. Berarti karena berbeda akan kita kurangkan. Selanjutnya, kita cek angka mana yang paling lebih besar. Kita cek, ternyata yang di kredit masih lebih besar. Maka sisanya setelah kita kurangkan, kita letakkan di sebelah kredit. Demikian caranya untuk membuat saldo setelah penyesuaian. Kemudian kita bahas sedikit bagaimana caranya untuk masuk ke dalam laporan laba rugi. Yang boleh masuk ke dalam akun laporan laba rugi itu adalah hanya yang terkait dengan pendapatan dan beban. Pada perusahaan jasa, pendapatan dan beban. Pada perusahaan dagang, pendapatannya itu namanya adalah penjualan. Maka kita akan memasukkan yang masuk ke dalam penjualan. Penjualan itu dipengaruhi nanti ada retur penjualan, diskon penjualan, kita akan juga ikut sertakan. Selanjutnya, sisanya adalah beban-beban. Semua yang bergolongan beban, ini akan kita masukkan ke dalam sini, ke dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, karena ada pendapatan sewa, seperti yang tadi, isi dari laporan laba rugi isinya adalah pendapatan dan beban. Berarti ada pendapatan sewa juga kita masukkan. Nah, selanjutnya, karena ini sudah terisi di laporan laba rugi, nanti di laporan posisi keuangan tidak boleh diisikan lagi. Oke, makanya kalau kita lihat, semua yang sudah terisi di laporan laba rugi, di laporan posisi keuangan dia menjadi kosong. Sisanya, semua yang belum terisi di dalam laporan laba rugi, sisanya kita pindahkan ke laporan posisi keuangan. Angkanya ambil dari mana? Ya dari sini, dari setelah penyesuaian ini.
Ini semuanya kita pindahkan ke posisi keuangan yang tidak masuk ke dalam laporan laba rugi, semuanya pindahkan ke posisi keuangan. Begitu triknya. Kemudian, kalau kita perhatikan di laporan laba rugi, itu jumlah debit dan jumlah kredit itu tidak sama. Kalau kita perhatikan, lebih besar angka di kolom kredit, yaitu 275 sekian, sedangkan ini 213 sekian. Lebih besar angka di kredit daripada debit, itu artinya sedang laba. Selisihnya itu adalah laba. Yang ini sisi debit, sisi kredit dikurangi dengan sisi debit, maka itu disebut dengan laba. Karena apa? Karena yang di kredit ini adalah pendapatan atau penghasilan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran atau beban. Oke, setelah kita jumlahkan yang di sisi debit dengan selisih tadi itu harusnya sama. Oke. Nah, demikian juga yang berada di posisi keuangan, jumlah antara debit dan kreditnya tidak sama. Kalau kita perhatikan lebih besar yang di sisi debit 400.300.000, sedangkan yang sebelah kredit itu 338.850.000. Ini juga tidak sama. Tetapi kalau kita selisihkan itu harusnya selisihnya sama dengan ini, yaitu sama-sama 61.450.000. Jadi selisihnya antara debit ke kredit ini sama dengan selisih di sini. Oke, demikian untuk mengerjakan jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang, di mana persediaannya dicatat menggunakan metode perpetual. Jadi apabila terjadi penyesuaian pada persediaan, itu akan dicatat dengan membandingkan antara catatan dengan kondisi real di lapangan. Ini jurnalnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apabila ini bermanfaat, bisa like dan subscribe. Thank you.